Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu gimana? Ya. Bapak, Tuan Guru masuk Kristen lagi? Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita menanggapi saudara Maxi Daeng. Dan kali ini dia tambah kacau. Seperti pada video sebelumnya, dia menafsirkan secara serampangan apa yang menjadi kitab suci orang Kristen. Dan kali ini dia tidak berhenti di situ. Ketika disodorkan ayat yang lain, dia menggunakan tafsirannya sendiri untuk membenarkan keyakinannya. Saya tidak tahu kira-kira apa yang dipelajari oleh saudara Maxi Daeng ini ketika dia bersekolah di sekolah kependetaan. Ya, di Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu gimana? Ya. Bapak, Tuan Guru masuk Kristen lagi? Jadi aku dan Bapa satu. Satu dalam apa artinya? Ya. Jadi kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, bahwa Yesus diberikan kemampuan, Yesus diberikan kesanggupan oleh Bapa di surga atau Allah, bukan berarti bahwa dia itu sama. Ya, bukan berarti dia itu sama. Oke teman-teman, kita berhenti sejenak dan kita akan tanggapi poin yang satu ini, di mana dia menyamakan Allah dengan Bapa. Padahal di dalam konsep Islam, mereka tidak pernah mengakui Allah sebagai Bapa. Bahkan ada ayat justru menentang penyebutan Allah sebagai Bapa. Dalam video tadi kita juga mendengarkan bagaimana saudara Ipung menyodorkan Yohanes 10 ayat 30, di mana di sana dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan kita sudah melihat bagaimana jawaban dari saudara Maxi Daeng menurut tafsirannya sendiri. Untuk bisa mengerti di ayat 30 dari Yohanes 10, kita baca ayat sebelumnya, yaitu Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Di sana dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Teman-teman perhatikan bunyi dari ayat ini. Di sana dikatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya. Kembali pertanyaan kita adalah, jika Yesus hanya seorang nabi biasa, bagaimana mungkin seorang nabi bisa memberikan hidup yang kekal kepada para pengikutnya? Dan juga di sana dikatakan, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kembali pertanyaan kita adalah, jika Yesus hanya seorang nabi, bagaimana mungkin bisa menjamin kepada para pengikutnya bahwa tidak akan binasa sampai selama-lamanya? Dan yang terakhir adalah, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya minta teman-teman untuk ingat kalimat yang terakhir. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena di ayat 29, kalimat ini akan menjadi menarik. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Bapakku memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Teman-teman masih ingat kalimat di ayat 28 tadi yang saya suruh ingat? Di sana dikatakan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah pernyataan Yesus. Kalau teman-teman lihat di ayat 29, Yesus mengatakan, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan dilanjutkan dengan kalimat, aku dan Bapa adalah satu. Dari sini kita bisa melihat pernyataan Yesus di Yohanes 10 ayat 27-28 juga dimiliki oleh Bapa. Di sana dikatakan, Yesus memberikan hidup yang kekal. Bapa juga tentunya memberikan hidup yang kekal. Terus di sana dikatakan, Yesus memastikan tidak akan ada yang binasa dari para pengikutnya. Lalu
di ayat 29 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil para pengikut Yesus dari tangan Bapa. Begitu juga dari tangan Yesus. Dari ayat ini juga kita bisa mengerti Yohanes 17 ayat 3 yang selalu digunakan oleh saudara-saudara Muslim untuk mengatakan bahwa Yesus hanya seorang utusan. Kalau kita bisa baca di dalam Yohanes 17 ayat 3, di sana dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, di dalam ayat ini mengatakan untuk memperoleh hidup kekal harus mengenal Bapa dan juga mengenal Yesus. Jika kita bandingkan dengan Yohanes 10 ayat 27-28, di sana dikatakan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi, untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal Yesus dan mengenal Bapa. Dari sini kita bisa mengerti Yohanes 10 ayat 30 yang dibaca oleh saudara Ipung, di mana aku dan Bapa adalah satu. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Bapa dan Yesus memiliki kuasa yang sama. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada Dia yang memberikan kemampuan kepadaku. Ini ucapan Yesus sendiri, ya kan? Jadi kalau Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia yang telah memberikan apa? Kesanggupan kepada diriku sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa satu dalam arti bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang telah diberikan oleh Yesus, itu menunjukkan adalah kesatuan yang dikehendaki oleh Allah lewat hambanya, itu siapa? Yesus Kristus. Jadi bukan berarti sama. Oke teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa membaca Alkitab akan tertawa mendengar pernyataan dari sang mantan pendeta, karena dia salah mengutip ayat Alkitab. Apa yang disampaikan itu adalah perkataan daripada Rasul Paulus dan bukan perkataan Yesus. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin yang dimaksud oleh sang mantan pendeta adalah ayat berikut, Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jika yang dimaksud adalah ayat ini, justru ayat ini menunjukkan Yesus memiliki kuasa ilahi. Karena apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Pertanyaan kita adalah apa yang menjadi pekerjaan Bapa yang dikerjakan anak? Jawabannya ada di ayat berikut, Yohanes 5 ayat 21-22. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi dari sini kita bisa melihat Bapa dan anak melakukan pekerjaan yang sama. Dan jika Yesus hanya seorang nabi, tentunya hal ini tidaklah mungkin. Jika kita bertanya kepada saudara-saudara Muslim, mungkinkah nabi mereka bisa membuat klaim demikian? Apa yang dilakukan Allah, itu juga yang dilakukan oleh nabinya. Dan juga, apakah nabi saudara Muslim bisa membuat klaim mengatakan bahwa Allah dan nabi mereka itu adalah satu? Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.